Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bersama, ngaji bareng kitab Asy-Syarhu Ash-Shaghir karya Syekh Ibrahim Al-Qurani yang mensyarah akidah, bait-bait akidah dari guru beliau yaitu Syekh Ahmad Al-Qushasyi, yang merupakan ringkasan dari kitab lainnya tentang syarah akidah Syekh Ahmad Qushasyi, yaitu Qasdus Sabil dari karya Syekh Ibrahim Al-Qurani juga. Itu pada kesempatan kali ini marilah kita mulai acara pada malam hari ini dengan membaca Ummul Furqan li hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wa li sahabati ajmain wa li baitit thayyibin wa li jami' auliya illahi shalihin fi kulli makan lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa li jami'i masyayikhina min silsilati turuqil hilahiyah wa turuqis sufiyah minha tariqah syatariyah min Syekh Nabi Lahabil Abbas Badabil Malkan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Syekh Was Al-Qarni Imam Junaid Al-Baghdadi wa Syekh Abdul Yaziz Al-Bustami wa jami' masyayikhina fi hadhihi at-tariqah minha Syekh Abdullah Asy-Syattari wa Syekh Qadin As-Sattari wa Syekh Wajihuddin Al-Alawi wa Syekh Hadiyatullah Sarmas wa Syekh Ali As-Sinawi wa Syekh Ahmad Al-Qushasyi wa Syekh Ibrahim Al-Qurani wa Syekh Abdur Rauf Al-Fansuri As-Sinkili wa Syekh Abdul Muhyi Pamijahan wa jami' masyayikhina fi hadhihi tariqah minha Habib Umar Faisal Al-Darus wa Kailhat Diyauddin Kuswandi wa Kiai Had Abdul Haris wa Kiai Haj Ade Nasihul Umam wa Kiai Haj Mbah Nurul Islam wa jami' masyayikhina min tariqah Asy-Syatariyah wa tariqah Naqsyabandiyah wa tariqah Qadiriyah wa tariqah Khalwatiyah wa tariqah Ishqiyah wa tariqah Histiyah wa tariqah Jistiyah wa tariqah Idrisiyah wa tariqah Syadhiliyah wa jami'i awliya illahi shalihin rijalan wa nisaan ahyan wa amwata lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal Fatihah li sahibi hadha al-kitab wa li muridihi wa asatidatihi Syekh Ibrahim Al-Qurani wa Syekh Ahmad Al-Qushasyi wa Syekh Abdur Rauf Al-Fansuri lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas tentang hukum dari pertama-tama yang harus dilakukan oleh seorang mukallaf, yaitu tauhidullah, yang mana banyak sekali pertentangan atau perdebatan ulama terkait tentang hal tersebut,
Namun sebelumnya perlu saya perjelas tentang yang dimaksud dengan nazar, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada kesempatan yang lalu adalah idraku syai' bihasatil basar wal fikr awil aql. Itu yang dimaksud dengan nazar, memahami sesuatu atau mengerti sesuatu dengan tata cara panca indera maupun dengan akal pikiran. Di dalam beberapa keterangan dari penjelasan kitab Jauhar Tauhid disebutkan bahwa yang dimaksudkan adalah dengan menggunakan akal pikiran. Namun dua-duanya bisa kita gunakan. Yang saya maksudkan adalah bahwa yang dimaksud dengan nazar ini melihat apa yang ada di alam, apa yang ada dalam diri kita, karena diri kita yang paling dekat dari ciptaan Tuhan yang ada. Makanya kenapa banyak sekali ungkapan yang diceritakan oleh para ulama yang sering kita dengar, yaitu ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengerti dirinya, maka dia akan mengerti tentang hakikat Tuhannya. Itu sejatinya juga di antara praktek bagaimana an-nazar tadi. Melihat diri sendiri, bagaimana diri ini tercipta, bagaimana diri ini penuh dengan kelemahan, bagaimana diri ini penuh dengan kekurangan. Itu di antara bagaimana kita menggunakan kata an-nazar tadi. Setelah melihat, kemudian kita pikirkan dengan seksama, dengan pikiran yang mendalam. Bahasa lainnya adalah perenungan. Jadi perenungan ini dimulai dari melihat secara lahiri apa yang ada di alam. Dan yang terdekat di alam ini adalah diri kita, maka kita mulai dari diri kita, kemudian ke alam. Kalau sudah bisa seperti itu, hendaknya kita renungkan semuanya. Itu di antara proses an-nazar tadi. Nah, makanya diungkapkan di sini, innama yatimu idza kana an-nazar wajib mutlaqan kama dalla ala qouli anhu muqaddimatun lin-nazar al-wajib mutlaq ila akhirih. Bagaimana yang disebutkan bahwa ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa untuk bisa ma'rifatullah itu tidak bisa kalau tidak menggunakan nazar, maka nazar itu yang harus dilakukan. Maka nazar ini menjadi bagian dari kewajiban tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam premis-premis untuk bisa melakukan nazar. Muqaddimah ini adalah istilah dari dalam bidang ilmu kalam atau ilmu mantik, ya, atau ilmu logika. Yaitu dengan memahami alam ini secara premis, muqaddimah. Ada muqaddimah sugro, ada muqaddimah kubro, premis minor dan premis mayor. Ungkapannya bisa kita gunakan kaidahnya seperti ini. Kalau alam ini berubah dan setiap yang berubah itu adalah ciptaan, maka alam ini adalah ciptaan. Berarti alam ini bukan Tuhan. Dengan kata lain, alam ini ada yang menciptakan. Itu diantara cara menggunakan premis-premis untuk melakukan nazar. Itu sebagaimana diungkapkan oleh para ulama terdahulu dan juga dari penjelasan yang dimaksudkan dari ma'rifatullah itu, kalau tidak bisa dengan ta'lim, maka dengan tasfiyah. Kalau enggak bisa dengan tasfiyah, maka menggunakan nazar. Nazar itu yaitu dengan melihat alam ciptaan Tuhan dari diri sendiri, kemudian melakukan perenungan yang mendalam dengan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan perenungan tersebut agar kita melakukan perenungan yang benar. Kalau sudah bisa melakukan hal tersebut, maka orang
mukallaf tadi itu terlepas dari kewajiban untuk ma'rifatullah karena sudah melakukan bagian dari tata cara untuk ma'rifatullah. Untuk itulah dia tidak lagi istilahnya mengalami dosa atau tidak lagi dianggap berdosa. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an di sini disebutkan di dalam surat Al-Mulk ayat 8 sampai 9 yang diungkapkan di dalam kitab ini yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ini ungkapan yang disitir oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani dari surat Al-Mulk ayat 8 sampai 9 bahwa setiap kali diberikan kepadanya suatu dalil, suatu ungkapan, suatu bukti-bukti, maka mengapa dia tidak mau percaya? Hendaknya dia itu percaya, bukan malah membohongkan atau menganggap apa yang disampaikan itu bohong. Nah, ini menjadi dasar dalil bahwa seorang yang sudah mengalami akal balik, maka kewajiban pertama kali yang harus dilakukannya adalah tauhidullah, sebelum itu ma'rifatullah. Artinya dia harus mengenal Tuhan dahulu sebelum mengerti syariat dan yang lain-lainnya. Dan di antara mengenal Tuhan yaitu dengan cara nazar, ta'lim atau pengajaran, belajar dari guru yang benar. Selain itu juga dengan tasfiyah, menyucikan batin, menyucikan pikir, olah rohani dan sebagainya. Itu di antara proses-proses untuk bisa ma'rifatullah atau mengenal hakikat Tuhan. Orang yang sudah melakukan hal tersebut maka dianggap sudah terbebas dari hukum dari apa yang disebutkan dalam ayat surat Al-Mulk tadi. Untuk itu diungkapkan juga di dalam ayat lainnya, ila an qala Allahu azza wa jalla fa'tarafu bidzambihim. Sehingga sampai ungkapan di dalam ayat ini sampai diungkapkan sampai surat atau ayat yang menyebutkan fa'tarafu bidzambihim, sehingga dia itu mengakui semua dosa-dosanya. Artinya ketika dia sudah tidak istilahnya melakukan nador tadi, berarti dia tidak melakukan tugas taklifnya dia sebagai seorang yang diberi tugas keagamaan untuk mengenal Tuhan dan dia tidak melakukannya, maka dia anggap dia itu membohongkan atau menganggap agama ini suatu kebohongan. Untuk itulah dia hendaknya mengakui dosa-dosanya, sehingga tidak dianggap sebagai suatu pembohongan. Fasumia at-takdzib, tidak dianggap kalau di sini sekarang fasumia dianggap sebagai pembohongan kalau dia melakukan itu. Sudah akal balik tapi tidak mau mengenal Tuhan, tidak mau melakukan ma'rifatullah, maka dia anggap orang tersebut takdzib, melakukan pembohongan. Ba'da maji'in nadir, padahal sudah disampaikan suatu peringatan min ghairi bayyinatin dan bun. Jadi orang yang sudah mendapat suatu peringatan dan dia tidak mengindahkan peringatan tersebut, justru malah menganggapnya bohong tanpa mencari kejelasan bayyinah, maka perbuatan tersebut dianggap dzanban, dosa besar. Haitsu kadzabu an nahwi istikbarin, di mana pembohongannya itu dianggap seperti dosanya orang yang sombong, yang melakukan dosa takabur. Walam yang duru fi da'wal anbiya, sombong dan tidak mau melihat atau
memperhatikan dakwah atau seruan para nabi. Padahal yadhar lahum sidquhum, padahal sudah sangat tampak jelas sekali kebenaran dari apa yang dibawa oleh para nabi tersebut. Wa amma man balaghahu da'watul Islam fasadaqa bihi awalan ma sami'aha min ghairi taraddudin lima syarahallahu sadrahu lil Islam binuri qadafahullahu fi qalbihi fankashafalahu fi dzalika nur sidqu ma jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi an yakuna lahu dalilun ala dzalika aslan. Untuk itulah barang siapa yang sudah sampai padanya dakwah Islam, seruan Islam untuk bisa pasrah kepada Tuhan, untuk bisa melakukan atau memeluk agama Islam, maka kemudian setelah itu dia percaya atau mengakui ajaran tersebut dengan cara mendengarkan apapun yang dia dapatkan dari ajaran tersebut tanpa ada keraguan. Setelah dia mendapatkan suatu pencerahan di dalam hatinya dari Allah melalui Islam tersebut, serta melalui cahaya yang Allah berikan, secercah cahaya yang Allah berikan di dalam hatinya, maka akan tersingkap dari cahaya tersebut suatu kebenaran tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi an yakuna lahu dalil, tanpa perlu untuk melakukan pembuktian terhadap apapun yang dibawa oleh Nabi tersebut. Fa imanuhu sahih bittifaqil aqwal thalatha, maka iman orang tersebut dianggap sah, dianggap benar berdasarkan kesepakatan para ulama yang disebutkan tadi sebelumnya itu, atau berdasarkan ungkapan 3 hal yang pernah disebutkan tersebut, yaitu allati hiya an-nadhar wajib, yang diantaranya yaitu bahwa an-nadhar merenungkan, melihat alam ciptaan Tuhan dan ciptaannya, serta merenungkan hakikat penciptaan, itu merupakan kewajiban. Itu qaul yang pertama. Wa inna taklid, dan taklid hanya mengikuti tanpa mencari dalil, mencari bukti, mencari kesungguhan kebenaran dari apa yang diikuti, itu termasuk haram. Dalilun ala dzalika bittifaqil aqwali tsalatsati hiya wa anna taklid jaiz, dan sesungguhnya taklid itu boleh, namun mohon maaf, di sini ada beberapa hal yang perlu saya ulangi. Saya ulangi kembali. Anan nadhar wajib, bahwa nadhar itu termasuk hal yang wajib, dan taklid itu jaiz, boleh. Sedangkan wa anan nadhar haram. Jadi ada 3 macam ungkapan ulama yang disebutkan sebelumnya, bahwa nadhar itu pertama hukumnya adalah wajib, yang kedua taklid itu boleh, bukan haram. Wa anan nadhar haram, dan bahwa nadhar itu haram, kama jazama bihil Jalal al-Mahalli, sebagaimana yang disebutkan oleh Jalaluddin al-Mahalli fi syarhi Jam'il Jawami, di dalam penjelasannya di dalam kitab Jam'ul Jawami. Tsumma la ya'sam bitarkin nadhar, namun tidak berdosa untuk meninggalkan nadhar itu aidon. Li'anal maqsud alladhi min ajlihi tolabun nadhar minal mukallaf a'ni at-tasdiq, padahal yang dimaksudkan dari
mencari nador itu bagi, atau kewajiban nador bagi mukallaf itu yang dimaksudkan adalah tasdik al-jazim, pembenaran yang mutlak. Qad hasola bidunihi, itu bisa terjadi, bisa dilakukan, bisa digapai tanpa ada nador. Jadi ada yang menyebutkan tentang hukum nador tadi itu ada 3 macam. Yang pertama, nador itu wajib. Kemudian taklid boleh. Nador itu melihat alam ciptaan Tuhan, kemudian merenungkannya dan melihat bagaimana Tuhan menciptakan alam ini dan merenungkannya. Atau kalau tidak nador berarti melakukan taklid, apapun yang dikatakan oleh orang itu diikuti, maka taklid itu boleh. Sedangkan nador di sini ada yang menyebutkan wajib. Sedangkan pendapat yang lain menyebutkan nador itu haram, sebagaimana yang ditegaskan oleh Jalaluddin Al-Mahali di dalam Syarah Jam'ul Jawami. Sebagaimana yang diungkapkan di dalamnya bahwa meninggalkan nador itu tidaklah berdosa. Kenapa? Karena maksud dari mencari kebenaran dengan cara nador bagi mukallaf itu sejatinya adalah tasdik jazim, membenarkan secara tegas, secara mutlak dari apa yang didapatkan itu meskipun tanpa menggunakan nador. Qad hasola bidunhi, itu bisa digapai tanpa menggunakan nador. Fang tafa, maka fang tafa lihtiyat ilahi, maka tidak perlulah melakukan nador atau membutuhkan nador gitu. Indal qailina biwujubi an nador, bagi orang-orang yang mengatakan bahwa nador itu wajib. Itu menurut pendapatnya Imam Jalaluddin Al-Mahali dalam Syarah Jam'ul Jawami. Lima marra fil mawaqif, sebagaimana yang diungkapkan di dalam kitab mawaqif yang kita bahas sebelumnya. Inna nakhtassuhu au inna nakhussuhu biman la tariqa lahu ilaiha. Sedangkan kami, yang kami maksudkan di sini, ya istilahnya ini yang pengarang kitab ini yaitu Syekh Ibrahim Al-Qurani, dia nggak terlalu larut terhadap perdebatan para ulama yang menyebutkan tentang hukum nador itu, tapi Syekh Ibrahim Al-Qurani mengkhususkan bahwa yang dimaksudkan dengan perlunya nador itu bagi orang man la tariqa lahu ilaiha illa an-nador, bagi orang yang tidak ada jalan lain untuk bisa ma'rifat billah kecuali dengan cara an-nador. Maka nador itu menurut Syekh Ibrahim Al-Qurani menjadi wajib karena nggak ada jalan lain. Padahal ma'rifat billah termasuk bagian dari kewajiban pertama seorang mukallaf. Itu yang dimaksudkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani di sini. Jadi dia nggak terlalu istilahnya mempermasalahkan perdebatan para ulama itu. Yang dia khususkan adalah bagi orang-orang yang la tariqa lahu, yang nggak punya jalan lain kecuali dengan cara nador, maka wajib baginya untuk melakukan nador. Wa amma ma dzakarahu sahibul mawaqif, adapun apa yang disebutkan oleh pengarang kitab Al-Mawaqif di dalam fi syarhi mukhtasar Ibnul Hajib, yang disampaikan dalam syarah Mukhtasar Ibnul Hajib, minad dalil ala adami jawazit taklid, yang di dalamnya menyebutkan tentang dalil dari tidak bolehnya melakukan taklid, haitsu qala lana innal ummah ajma'u ala ma'rifatillahi ta'ala wa innaha la tahsul bitaklil, bahwa para ulama, para ulama ummah itu mereka semuanya itu sudah bersepakat melakukan konsensus ijma bahwa ma'rifatullah
itu innaha la tahsul bitaklil. Itu tidak mungkin bisa dicapai dengan cara taklid. Namanya mengenal kok pakai ikut-ikutan berarti kan nggak kenal gitu loh. Makanya menurut ijma'nya para ulama disebutkan di sini bahwa ma'rifatullah itu tidak mungkin dengan tata cara taklid. Bitaklid li salasati aujuh, dengan 3 macam alasan atau 3 macam tata cara ila akhirih. Faqad sabaqna bi'awfal asl wa yasarallahu al-jawab anha bima lam yasbaq ilaihi. Dan sudah disampaikan pada keterangan sebelumnya sebagaimana yang disampaikan panjang lebar tentang asal-asal dan dasar landasannya, dan semoga Allah memudahkan jawaban atas apa yang sudah disampaikan pada kesempatan yang sebelumnya itu, dan menjadi langkah yang baik bagi kita semuanya untuk memahami hakikat dari ma'rifatullah. Aqulu qouli hadza wal 'afu minkum, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.